Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Banyudi. Semoga kalian yang sedang menonton sehat selalu dan bahagia. Di sini saya akan menceritakan cerita horor akibat pesugihan siluman kuda. Tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan. Hari itu bumi di daerah Bromo yang berkabut malah semakin mencekam. Sudah beberapa hari ini lingkungan kampung kami mengalami teror. Teror itu sangat mencekam. Hingga saat senja mulai datang, para anak-anak dan orang dewasa sekarang berlari berbondong-bondong masuk ke dalam rumah, bersembunyi. Perkenalkan, namaku Tono. Aku adalah remaja tanggung berumur 20 tahun. Meski aku lelaki, aku tidak ada nyali untuk menghadapi teror mengerikan siluman kuda yang menjadi tumbal tersebut. Malam ini kami diperintah untuk ronda oleh Pak Kades. Aku, Denny, dan Pak Jono bergedik ngeri melihat jalan kampung yang terlihat menyeramkan. Den, aku takut mau muter. Kamu saja sama Pak Jono yang keliling kampung. Aku di sini saja, kataku padanya. Belum sempat Denny menjawab, Pak Jono menimpali ucapanku. Ngawur, kalian saja anak muda yang muter. Saya jaga pos, jawabnya tajam. Aku hendak menolak, namun Denny mencegahku. Udahlah Ton, kita muter saja sebentar, bujuknya. Aku pun mengangguk. Di jam yang sudah menunjukkan dini hari, kami melewati sebuah rumah besar yang dikabarkan melakukan pesugihan siluman kuda. Sebut saja dia Pak Rohmat. Beliau adalah seorang duda tanpa anak yang suka gonta-ganti istri. Bahkan kabarnya ia memiliki 2 istri sekaligus dalam satu periode pernikahan. Namun Pak Rahmat terkenal baik. Beberapa karyawannya sering diajakkan makan-makan bersama di rumahnya. Hingga banyak dukungan yang ia dapat meski kabar bahwa ia melakukan pesugihan siluman kuda itu beredar. Kami mempercepat langkah kaki ketika mendengar suara kuda di area dalam rumahnya. Ingin kami berlari, tapi kami masih penasaran dengan berita yang sudah tersebar. Denny mencengkram tanganku erat. Kami mencoba bersembunyi di balik patung-patung. Terlihat dari dalam sana ada kuda yang berlari keluar menembus pintu pagar besi Pak Rohmat. Kami berdua ketakutan melihatnya. Ton, itu kuda berkepala manusia, Ton, jadi Denny pelan. Bulu kuduku, bulu jenggot semua berdiri. Mataku membelalak lebar melihat kejadian di luar nalar di depan mataku saat ini. Shh, diam Den, jangan bicara, tegurku. Menurut ibu, saat bertemu siluman itu kita harus bersembunyi. Jangan bergerak dan jangan berlari. Itu pesannya. Dalam seminggu sudah banyak warga yang meninggal secara mengenaskan akibat teror siluman kuda itu. Leher para korban terlihat biru, bekas gigitan hewan besar. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah gigitan siluman kuda tersebut. Setelah nampak jauh, aku dan Denny keluar dari tempat persembunyian. Denny tampak syok. Ia hanya mengangguk sesekali saat aku bertanya. Tak lama kami sampai di pos ronda. Terlihat Pak Jono tertidur pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Aku dan Denny bertatapan. Pulang, tanyaku. Ia mengangguk dan bergegas melangkahkan kaki. Oh ya, rumahku dan Denny persisian. Kami teman sebaya. Ayah kami juga seorang tour guide yang sering pulang pergi mengantar wisatawan. Jadi kami yang harus menggantikan bapak untuk meronda.
Malam pun berlalu, mentari sudah menyingsing tinggi di atas sana. Aku bergegas akan berangkat ke ladang, menyusul ibu. Namun saat melewati rumah Pak Jono, aku dikejutkan dengan banyaknya orang yang berkerumun di sana. "Ada apa, Pak, Bu?" tanyaku heran. Nampak bendera kuning tersampir dibakar lelaki yang semalam beronda denganku. "Pak Jono meninggal, Le," jawab mereka. Aku sontak terkejut berlari ke dalam sana. Terlihat tubuh Pak Jono terbujur kaku dengan luka menganga di leher, bekas gigitan. "Pak Jono kenapa, Bule?" tanyaku ketakutan pada istrinya. "Padahal kami tadi malam ronda bersama," terangku. Dengan isakan tangis, istri Pak Jono menjawabku. "Tadi malam jam 2:30 dia pulang, Le, makan," katanya kepadaku. "Terus enggak lama dia balik lagi ke pos ronda." Aku terdiam. Apa Pak Jono bertemu siluman kuda itu tadi malam, pikirku dalam hati. Beberapa lelaki dewasa akan berembuk masalah teror yang menelan banyak korban jiwa ini. Aku pun turut bersama untuk mencari jalan keluar atas teror mengerikan ini. Kami semua berkumpul di balai dusun sore hari. Namun aneh, Denny, kawan sekaligus tetanggaku, nampak tak hadir di sini. Aku mencoba mengalihkan pikiranku agar tidak mengira hal yang tidak. Semua orang berpendapat cara untuk membunuh siluman kuda tersebut. Pak Rahmat pun turut dihadirkan. Semua orang menghakiminya. Tampak ia hanya tertunduk tanpa tedeng aling-aling. Ia mengakui bahwa itu peliharaannya. Ia pun menceritakan awal mula semua ini. Jadi pesugihan yang ia lakukan tumbalnya seorang manusia, entah bayi ataupun orang dewasa. Sejak dulu ia selalu menggunakan janin yang dikandung para istrinya. Namun sekarang para istri itu tidak mau bersuamikan dia. Beberapa orang nampak menghajarnya, namun para staf desa dan ustadz melerai kemarahan. "Jadi cara menghentikannya gimana, Pak Rahmat?" tanya Pak Kades. "Saya tidak tahu, Pak," jawabnya. Para warga kembali bersorak. Riuh mengumpatinya. Aparat desa kembali menenangkannya. Hingga sampai hampir maghrib, diputuskanlah bahwa nanti jam 3 pagi warga akan mengepung siluman itu. Kami semua pulang, bersiap-siap melatih tubuh agar bertenaga nanti malam. Waktu yang ditunggu pun tiba. Kami berdoa bersama. Ada sekitar 15 orang lelaki, termasuk aku. Kami bersiap dengan balok kayu dan parang di tangan masing-masing. Siluman itu pun akhirnya muncul. Ia mengikik sembari tersenyum menyeringai menatap warga. Para warga mulai menyerang, namun nihil. Pukulan kami tembus. Meski dibarengi dengan doa apapun, pukulan kami tetap tembus. Siluman kuda itu menatap lapar para warga. Kami semua mulai ketakutan. Aku ingat kata-kata ibu, jangan bergerak dan jangan berlari. Semua warga lari kocar-kacir. Aku tetap diam. Siluman itu bersemangat mengejar para warga yang sedang lari ketakutan. Alhamdulillah, aku selamat. Aku kemudian bergegas pulang dengan cemas. Apakah orang-orang itu akan jadi korban juga? Sesampainya di rumah, azan subuh sudah berkumandang. Kuceritakan semuanya pada ibu. Beliau nampak terdiam. "Pasti ya nanti ada korbannya, Le," ucapnya. Aku pun bergegas mandi air hangat, lalu tidur. Siang pun datang. Aku keluar rumah
nampak kerumunan seperti kemarin terjadi lagi. Hari ini suasana begitu mencekam. 2 korban melayang. Lagi-lagi berita duka kembali terdengar. Sore ini para warga kembali berkumpul di balai dusun. Kali ini ibuku ikut. Semua orang kembali memaki Pak Rahmat. Ia kini menangis, meminta maaf pada warga. Lalu ibu menyeletuk, "Pak Rahmat, nanti malam Anda harus ikut kami mengepung siluman peliharaan Anda," pinta ibu. Ia terdiam. "Saya nggak bisa begadang, Bu," jawab. "Tidak ada penolakan, Pak Rahmat. Nanti biar Anda tidur di rumah Pak Kades. Setuju?" tanya ibu yang disetujui oleh para warga. Terpaksa Pak Rahmat mengiyakan perintah ibu. Kami pun pulang. Dalam perjalanan ibu berbicara, "Le, kita semua ini dijebak sama Pak Rahmat. Ia ingin melepaskan diri dari jeratan iblis itu, namun dengan syarat 12 orang tumbal warga desa." Jelas ibu. Aku mengangguk ketakutan sembari bergegas pulang. Waktu yang ditunggu pun tiba. Kini jumlah orang masih sama, 15, karena ada ibu dan Pak Rahmat. Ibu memimpin doa lalu berbicara, "Saat siluman itu keluar, jangan bergerak ataupun berlari. Ingat kata-kata saya." "Baik," jawab warga serempak. Pak Rahmat yang tangannya diikat pun nampak ketakutan. Ibu mengulangi ucapannya lagi. "Ingat kata-kata saya, jangan bergerak ataupun berlari." Siluman itu pun keluar. Kami semua membaca doa dan mematung. Siluman itu tanpa marah, tidak bisa mendapatkan korban. Ia menjerit, mengikik marah lalu menghampiri Pak Rahmat. Ia menggeliat ketakutan ketika siluman kuda itu menghampirinya. Tanpa disangka-sangka, siluman kuda itu menyerang Pak Rahmat dengan menyeret tubuhnya hingga hilang di kejauhan. Semua warga beristighfar melihat akhir hidup sang pemuja setan. Ia mati di tangan peliharaannya sendiri. Kami semua bersedih melihat akhir kematian tragis sang pemuja setan. Cerita ini sampai di sini. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Tunggu video selanjutnya dari channel ini.